Salam Badai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Badai, Bapak dan Ibu. Hari ini kita ngantor untuk pertama kalinya setelah Lebaran, setelah Idul Fitri. Jadi mungkin kita mau bahas tentang new normal yang lagi happening hari ini di jagat dunia atau di Indonesia, khususnya di Indonesia. Jadi new normal ini agak bingung ya, maksudnya bagaimana ya? Apakah akan kembali seperti normal, seperti sedia kala, kehidupan berbisnis, bekerja seperti itu? Karena di Jakarta saya dengar, saya baca juga sudah akan dalam waktu dekat sudah akan ada 60 mall yang akan dibuka, gitu kan? Walaupun dengan segala prasyarat lah dan pembatasan. Jadi kalau di Bogor itu gimana kok? Untuk new normal, PSBB udah akan berakhir atau gimana kok? Kalau PSBB di Bogor sih kemarin ada isu tanggal 8 Juni baru dibuka untuk mal-mal dan tempat umum lah ya. Tempat umum di Kota Bogor mungkin dibuka di tanggal 8 Juni 2020. Lantas new normalnya itu apa sih? Artinya gitu loh. Artinya gue juga belum terlalu banyak baca. Mungkin Mbak Habib bisa bantu new normal itu apa sih? Secara sederhana, new normal itu adalah keadaan normal namun dengan kondisi yang baru. Yang barunya itu seperti apa? Yang barunya itu adalah kita tetap menerapkan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru ya teman-teman ya, hal-hal yang baru di mana kebiasaan lama yang sebelumnya belum ada seperti let's say cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, itu kebiasaan yang baru itu akan kita adopsi pada keadaan new normal tersebut. Sebenarnya saya menimbang new normal itu sendiri merupakan usaha pemerintah untuk menaikkan kembali pertumbuhan perekonomian yang pada kuartal pertama pada 2020 itu sempat anjlok di angka 2,97 atau 79, saya lupa persen tentunya. Yaitu usaha pemerintah bagaimana geliat ekonomi kembali baik. Oke, jadi itu new normal ya. Kedepannya gimana ya? Apakah kita masih tidak bisa sholat di masjid? Apakah kita, maksudnya di masjid itu jaga jarak misalnya, tetap jaga jarak? Sedangkan kemarin gue pernah sholat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada perdebatan tuh antara imam dan makmum. Iya. Kata imam, tolong jaga jarak 1 meter lah, setengah meter lah, 50 cm. Makmumnya bilang nggak ada itu hadisnya, tetap suruh. Akhirnya imamnya marah, ya lagi gini lah Pak, tolong dimaklumin aja. Dia menyerah. itu kan contoh pro kontra di masyarakat ya, gitu. Nah terus mungkin kedepannya juga. Kemarin Idul Fitri gimana? Niko gimana kemarin Idul Fitri? Salat Id nggak? Salat Id justru normal aja sih Bang. Artinya di tempatku pun ya nggak ada pembatasan apapun. Ya paling kebanyakan jamaahnya pakai masker. Tapi jadi tidak yang krusial atau seperti apa harus membatasi segala macam. Karena memang menurutku pribadi sih ya kesempurnaan sholat itu ya rapatnya saf gitu kan. Ya jadi justru oke juga lah, artinya pendapat yang di yang abang membahas tadi yang perdebatan antara imam masjid dengan jamaahnya tadi dengan makmumnya ya menurutku oke aja. Dan mungkin terkait masalah untuk ibadah ya, tempat ibadah mungkin bisa buka. Cuman ada poin lucu nih mengenai new normal ini terkait pemulihan ekonomi. Di new normal ini kan ada 5 fase untuk tahapan-tahapan kondisi berjalan normal seperti yang tadi Bang Adi bilang. Tapi yang jadi lucu di sini new normal untuk ibadah itu masuk dalam fase ketiga yang artinya itu berlaku di bulan Juli. Oh, jadi
masjid-masjid baru bisa Ya. dibuka normal kembali di bulan Juli. Di gitu. bulan Juli, tepatnya di 6 Juli 2020. Oh, artinya Bung Niko setelah mall dibuka Mall dulu dulu ya? dibuka. Itu, nah mungkin karena ini ya, artinya ini kan new normal ini tujuannya untuk pemulihan ekonomi, jadi sektor yang diutamakan itu menjadi ya prioritasnya tempat-tempat umum seperti mall dan lain-lain. Tapi memang menjadi lucu ketika tempat ibadah yang memang ya kita nggak artinya memang dilakukan setiap hari tapi dengan jangka waktu yang sedikit gitu, artinya kan ya waktunya nggak banyak, nggak seperti di mall yang kita bisa seharian di mall gitu. Ya menjadi lucu menurutku sih. Sholat Jumat, sholat 5 waktu, yang ke gereja pun tidak bisa. Iya, itu pun dengan pembatasan sih. Oh, Itu pun dengan pembatasan. Syarat Iya, protokol kesehatan ya tentunya. Ya. Ya. Terus yang sekolah gimana ya sekolahnya? Nah, sekolah itu yang aku baca sih di sini ada untuk sekolah itu mulai juga di fase ketiga. Fase ketiga. Ya. Oh ya, sorry, yang tadi untuk tempat ibadah itu di fase keempat di bulan 6 Juli 2020. Nah, untuk pendidikan itu sarana pendidikan dibuka di fase 3 di tanggal 15 Juni 2020. Untuk kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Dilakukan dengan sistem shifting. Oh, shift. Jadi yang satu kelas isinya 20 mungkin. Ya. Berarti mungkin ada pengurangan ini ya, pengurangan jadwal sekolah ya. Jadwal belajar mengajar. Mungkin misalkan di hari ini kelas berapa, di kelas berapa. Biasanya kelas 1 misalnya jam 9 sampai jam 10, sampai jam 11 gitu kan. Di negeri itu biasanya. Ya dia cuma 1 jam mungkin karena harus bergantian dengan temannya. Kelas 6 misalkan jam 7 sampai jam 1 ya. Mungkin dia hanya sampai jam 10. Di shift 2 shift mungkin 2 shift pagi dan siang. Ya semoga bisa sukses lah ya. Coronavirus ini bisa segera berakhir gitu kan. Bisa juga betul-betul ditemukan vaksin ya. Vaksin yang ya memang pasti pro kontra ada ya, pasti yang para nyinyirers gitu kan. Para netizen ya. Para netizen. Sobat gurun. Sorry gua mau tanya Bang. Kalau Abang sendiri sholat kemarin Enggak, gua di rumah, sholat di rumah. Jadi kemarin sholat di rumah, ya bareng istri, bareng anak. Ya. Terus kita pun halal bihalal ya cukup online. Depan rumah, ya online, Zoom, cukup depan rumah, nggak turun dari mobil, dadah gitu, bagi-bagi angpau lah ya. Gitu. Ya, cuman ya agak kesal juga sih buat orang-orang yang ya kita aja susah, mereka pada ngumpul kan, ya foto-foto, para PNS, para polisi berfoto-foto gitu kan, ya semua punya prinsipnya masing-masing lah ya, kita hargai aja lah. Gitu. Tapi sebenarnya kalau menurutku pribadi, buat kita mereduce atau bahkan menghilangkan sama sekali corona itu kita harus ya kerjasama, nggak bisa kita sendiri karena ini menyangkut rakyat banyak gitu, menyangkut kehidupan kita semua gitu kan. Kalau kemarin benar-benar Jakarta lockdown, kira-kira berhasil nggak sih? Kalau aku pribadi sih nggak yakin, karena konsekuensi lockdown sendiri kita tahu bersama, pemerintah harus bertanggung jawab memfasilitasi. Oke, gitu, pemerintah kasih makanan buat selama 2 bulan, masuk ke pintu-pintu di depan-depan rumah rakyat semua. Kira-kira dampaknya apa ya? Dampaknya ya jelas kepada perekonomian itu sendiri. Kita tahu pendapatan negara itu dari pajak. Masyarakat tidak mempunyai pendapatan buat membayar pajak seperti apa itu. Oleh sebab itu, yakin nggak sih masyarakat kita disiplin? Nggak mudik, nggak pulang kampung, nggak keluar, nggak ke pasar, gitu kan? Nggak ke pasar, terus nggak yang beribadah lah, entah apa yang muslim atau yang non muslim ya, dan tidak berkumpul, merokok. Yang bingung, oke, benar, kampung itu lockdown ya, tutup pakai portal, tapi para pemudanya itu ronda itu ngumpul-ngumpul. Nah itu yang aneh kan. Tapi memang artinya gini ya, kekhawatiran kita itu terkait pandemi ini memang di dunia pun
artinya di sisi lain dari Indonesia pun ya banyak melakukan hal yang serupa. Artinya kenapa jumlah korban itu semakin banyak, karena ya indisipliner dari masyarakatnya sendiri. Ya. Apalagi kita tahu bahwa dulu pernah ada wabah flu Spanyol. Ya. Flu Spanyol itu 1998 itu. justru korban yang paling banyak itu terjadi di gelombang kedua, ketika semua masyarakat, semua warga itu sudah merasa resah, jenuh dengan kondisi yang lockdown itu tadi kan. Artinya ya dengan tidak bisanya beraktivitasnya, akhirnya semua orang berbondong-bondong untuk keluar, dan justru malah jadi bumerang lah ya. Artinya justru malah korban paling banyak itu terjadi ketika di gelombang kedua. Tapi Bung Niko, aku kemarin sempat melihat ada hal yang menarik nih dari status WhatsApp-nya Bung Niko. Gimana? Bahwa Bung Niko bilang buat mendisiplinkan masyarakat itu bukan dari masyarakat, tapi penerapan implementasi aturan. Bung Niko sampaikan bahwa kalau masyarakat Indonesia yang merokok sembarangan, buang puntung sembarangan di Indonesia, kemudian datang atau jalan-jalan ke Singapura, bisa mereka jadi bakal lebih tertib. disiplin. Itu bisa dijelaskan Bung Niko seperti apa? Iya. Artinya benar. Segala sesuatunya itu ketika ada aturan yang tegas, itu pasti orang itu bakal tertib ya. Artinya dengan aturan yang memang sedemikian rupa, dengan penerapan yang juga memang ketat, artinya itu bakal disiplin, bisa jadi disiplin. Nah, kenapa terjadi di Indonesia pemerintah terkesan tidak inilah ya, artinya setengah-setengah memberikan aturan, tapi juga di sisi lain memperbolehkan. Misalnya kayak contoh, kita ambil contoh, nggak boleh mudik, tapi ada beberapa yang boleh berangkat menggunakan pesawat, jalur darat nggak boleh. Berarti kan kontradiktif, seakan-akan satu sisi nggak boleh, kok di sisi lain membolehkan gitu loh. Ya. Nah, karena kita balik lagi Tapi dengan beberapa syarat ya. dengan beberapa Untuk syarat, dinas, ya. Dan untuk keperluan ya pekerjaan lah, Ya. dan ada beberapa syarat. Meskipun pada akhirnya banyak juga ya tetap banyak pemerintah sudah mengatur urgensi untuk Ya. bisa berpindah ke satu Betul. daerah, itu tetap ada urgensinya. ya betul. Maka pekerjaan. Nah, balik lagi mungkin ya saya sebagai warga negara Indonesia mungkin enggak. Iya lah ya. Iya. Jadi pertanyaannya bijak tidak lockdown atau tidak lockdown kemarin itu? Apakah memang itu sebuah solusi yang baik kemarin kita tidak melakukan lockdown Iya. dan akhirnya sekarang harus new normal, atau ada statement Presiden Pak Jokowi harus berdamai dengan coronavirus ini? Kalau oke Bang Abi dulu. Jadi kayak mentang-mentang satu kampung gitu ya, Iya. Bung Niko. Kalau saya pribadi nih, Pak Emerald, saya pribadi menganggap tindakan pemerintah itu sudah sangat tepat. Bukan berarti saya mengaminin semua tindakan pemerintah, enggak. Tapi Walaupun khusus Bung Abi sekarang nggak bisa mudik ke Palembang ya. Iya. ya itu bagian dari Resiko. bukan resiko, Bung Niko. Menurut saya itu bagian dari kesadaran diri saya. Ya. Apalagi kita mengaku lawyer nih, tapi kita tidak tunduk pada aturan yang dibuat pemerintah. Aturan itu toh buat mengatur kita menjadi lebih baik, meskipun harus mengorbankan. Ya saya pikir bukan hanya kita yang berkorban, bahkan tadi pagi mungkin agak loncat-loncat sedikit. Tadi pagi dibilang bahwa petugas kesehatan itu garda terdepan, tapi ternyata bukan. Petugas kesehatan itu adalah garda paling belakang. Garda terdepannya siapa? Kita semua, rakyat. Kita dulu bagaimana menyikapi coronavirus ini, kita dulu bagaimana menyikapi aturan yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah, kita laksanakan, baru hasilnya masih ada ya, garda belakangnya ya kesehatan. Garda terakhir. Iya, Betul, begitu. setuju. Ya, artinya berdamai dengan coronavirus ini kembali kepada kesadaran kita. Belum bisa nih semua makhluk di bumi ini mengentaskan atau menyembuhkan ya dengan suatu formula seperti obat-obatan. Ya, makanya
Ya mungkin saya nggak tahu apakah Bung Niko sebagai carrier atau habis Saya carrier sendiri, ya kan. Kembali pada kesadaran kita masing-masing, ya kita aja nggak pakai masker ya. Nggak pakai masker, tapi Jaga jarak ya. sudah siap ya. Kita siap. Tetap jaga jarak kayak gitu ya. Mungkin satu lagi nih, mungkin menambah durasi kali ya. Sempat di grup-grup WhatsApp masih saja banyak broadcast, banyak ya selebaran secara virtual. Menurut saya ini ada unsur hoaxnya ya gitu. Jadi dikatakan, saya nggak tahu sih, saya pribadi menilai ini hoax ya, tapi artinya buat memperkeruh keadaan saat ini. Kita tahu coronavirus ini cukup menyita pikiran kita, cukup membuat kesedihan bagi sebagian kita tentunya gitu kan. Tapi ada oknum-oknum menyampaikan hal seperti ini, mungkin bisa ditanggapi oleh Bung Niko atau Pak Emerald sendiri. Mereka katakan bahwa herd immunity, artinya kadar akan dipulihkan seperti biasa gitu kan, mal akan dibuka, tempat ibadah akan dibuka gitu kan, terus biarkanlah semuanya dianggap normal, masker ditiadakan, social distancing, artinya supaya orang secara sederhana yang kuat itulah yang bertahan. Nah, saya sendiri masuk akal, tapi ketika dilemparkan ke masyarakat akan menjadi polemik dan perdebatan. Itu menurut teman-teman sendiri seperti apa sih? Ya memang akan demikian. Akan demikian. Artinya memang pemerintah dari sisi regulasi tentu masih menyiapkan lah ya. Dari sisi himbauan sudah menyiapkan juga, menghimbau juga tentang tadi ya, new normal tadi, menggunakan masker, lalu menggunakan hand sanitizer, tetap menjaga jarak. Tapi ketika dia tidak sadar, si masyarakat itu tidak sadar, dan sulit untuk ada enforcement atau penegakan atas sikap-sikap yang tadi, ya akan demikian. Herd immunity tadi akan memang terjadi gitu kan. Siapa yang kuat ya dia akan bertahan di hidup ini gitu loh. Nah, karena kesadarannya dia, misalkan ya kesadaran untuk tidak berkumpul, kesadaran untuk tidak bersalaman, kan, kesadaran tetap menjaga jaga jarak, physical distancing tadi kan gitu. Tapi bukankah itu yang saya bilang tadi memperkeruh keadaan ketika itu di broadcast ke semua WhatsApp? Ya memang faktanya akan demikian. Iya. Faktanya akan demikian gitu loh. Ini dunia gitu loh. Ini bukan hanya di Indonesia. Sisi politik akan selalu ada ya. Sisi politik akan selalu ada yang mencari. Politik itu kan tidak hanya representasi politik kan seperti partai kan, tapi tidak, tetap ada yang paham-paham atau ideologi lain yang akan dimasukkan bicara politik. Ya, kesempatan akan mengambil kesempatan dari keadaan ini, situasi ini gitu. Kemarin aja sudah sudah terbagi dua nih. Oke, yang mau lockdown itu seperti ada hidden agenda gitu kan, agar terjadi kehancuran dan akhirnya mereka bisa masuk gitu kan. Ya kalau memang sungguh itu betul, ya jahat sekali ya gitu kan. Ya memang itulah politik lah, tidak bisa kita anggap benar, tidak bisa kita anggap salah juga ya. Ya mungkin gitu ya teman-teman ya, it's a new normal. Semoga kita bisa tetap menjaga ketahanan tubuh kita, terjaga keluarga, jangan lupa doa. Oke, Badai, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat Badai ada yang lebih tahu definisi tentang new normal, ya silahkan komen. Silakan komen dan kasih tanggapan di kolom YouTube kita hari ini. Ya, mungkin demikian. Salam Badai.